Ada cukup banyak orang yang berkeluh kesah kepada saya dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah korban asuransi unit link. Teman sekalian, apakah betul mereka-mereka yang kecewa dengan unit link ini adalah korban dari unit link atau mereka hanya salah langkah saja? Simak terus video saya berikut ini. Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, seorang Certified Financial Planner. Dan di video kali ini kita bicara tentang sebuah topik yang sangat seksi, yaitu adalah tentang unit link. Kenapa saya bicara tentang unit link? Karena saya mengangkat banyak kisah orang-orang yang berkonsultasi kepada saya dan mereka mengatakan mereka sudah nabung sekian tahun, tetapi hasilnya kok tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bahkan lebih kecil dari apa yang sudah mereka sisihkan setiap bulan dengan hasil investasi yang mereka didapatkan di unit link. Apakah betul teman sekalian mereka ini korban unit link? Mari kita lihat data berikut ini. Jadi teman sekalian, sekitar 5 tahun yang lalu ada seorang Certified Financial Planner profesional dan dia melakukan survei secara internal dan dia mengatakan bahwa 9 dari 10 orang yang punya asuransi itu salah beli. Loh, kok bisa seperti itu? Jawabannya yes, karena edukasi tentang asuransi ini atau literasi tentang asuransi ini masih terkategori sangat minim. Sehingga teman sekalian, banyak orang salah beli, teristimewa banyak orang yang juga membeli unit link untuk tujuan investasi. Nah, sebelum kita bicara tentang apa itu unit link, maka teman sekalian, ini adalah 3 hal yang harus ketahui terlebih dahulu tentang unit link ini. Yang pertama, teman sekalian, unit link ini adalah sebuah produk asuransi. Di video saya sebelumnya, saya bicara tentang sejarah perkembangan asuransi jiwa. Di sana saya menjelaskan kepada Anda bahwa asuransi jiwa itu ada yang paling tua yang disebut dengan asuransi jiwa term life atau dikatakan dengan asuransi jiwa tradisional. Kemudian generasi yang kedua ada asuransi whole life atau asuransi jiwa seumur hidup. Kemudian generasi ketiga ada asuransi endowment atau asuransi multiguna. Dan yang keempat, generasi yang paling terakhir adalah asuransi unit link. Nah teman sekalian, jadi kalau bicara tentang hierarki tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa unit link ini sebenarnya adalah produk asuransi. Lalu apakah ada investasi di dalamnya? Jawabannya yes. Tetapi ingat teman sekalian bahwa investasi di unit link ini adalah bukan yang utama. Yang utama di unit link adalah asuransi atau proteksi. Nah teman sekalian, untuk menjelaskan unit link ini asuransi atau investasi, saya ilustrasikan dengan sebuah makanan yang bernama gudeg. Jadi teman sekalian, untuk makan gudeg kita bisa pergi ke restoran yang khusus jual gudeg, atau yang kedua kita bisa makan gudeg di restoran Sunda yang kebetulan juga jual gudeg. Teman sekalian, kira-kira kalau soal rasa mendingan di mana? Yang di restoran gudeg atau restoran Sunda yang kebetulan jual gudeg? Jawabannya harusnya pasti lebih bagus dan harusnya pasti lebih enak ketika kita beli gudeg yang khusus jual restoran gudeg, bukan makan gudeg di restoran yang menjual makanan Sunda. Nah teman sekalian, ilustrasi seperti itu saya mengatakan pada Anda, ingin mengatakan bahwa kalau Anda membeli unit link, Anda itu harusnya fokusnya adalah kepada asuransi. Dan kalau Anda fokus pada asuransi, maka harusnya Anda tidak salah. Tetapi kalau Anda membeli unit link untuk tujuan investasi, sama ilustrasinya dengan Anda beli gudeg di restoran Sunda. Memang ada, tetapi tentunya tidak akan optimal rasanya. Nah sama teman sekalian, Anda membeli unit link tadi, kalau tujuan untuk investasi, kemungkinan Anda tidak mendapat hasil yang maksimal. Kenapa? Mari kita lihat alasan yang kedua, teman sekalian, tentang unit link itu seperti apa. Di dalam unit link itu ada banyak biaya, dan biaya yang paling concern di unit link itu ada 2, yaitu biaya akuisisi dan yang kedua adalah disebut dengan biaya asuransi. Apa tuh biaya akuisisi? Jadi teman sekalian, biaya akuisisi adalah biaya atau uang yang dipotong dari premi yang kita bayarkan yang diambil untuk perusahaan asuransi. Jadi sederhananya, kalau saya setor 1 juta, maka akan ada biaya akuisisi. Kalau akuisisi 100%, maka artinya uang 1 juta tadi 100% milik perusahaan asuransi, tidak ada yang menjadi milik saya untuk diinvestasikan. Nah, itulah biaya akuisisi. Kemudian yang kedua adalah biaya asuransi. Biaya asuransi adalah biaya yang kita keluarkan untuk manfaat asuransi yang kita beli dalam unit link.
Yang pasti ada asuransi jiwa seumur hidup, itu ada biayanya. Kemudian juga ada asuransi lain yang mungkin diberikan oleh agen Anda, mungkin ada asuransi kesehatan, mungkin ada sakit kritis, mungkin ada kecelakaan, dan yang macam-macam. Dan kadang-kadang teman sekalian, banyak agen asuransi yang nakal, dia memberikan manfaat asuransi kepada kliennya, kepada nasabahnya yang begitu banyak. Padahal belum tentu itu digunakan dan belum tentu itu bermanfaat bagi si nasabah, tapi ujung-ujungnya nasabah harus mengeluarkan biaya asuransi yang cukup besar. Nah, mari kita lihat teman sekalian, biaya akuisisi itu biasanya berjenjang mulai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan tahun yang kelima. Artinya seperti ini, misalkan kalau di tahun yang pertama, ini saya ngambil dari beberapa produk asuransi, di tahun pertama itu biaya akuisisi itu ada yang 50-100%. Nah, kita ambil yang ujung saja gitu ya, 100%. Jadi kalau saya setor uang 1 juta 1 bulan atau setahun 12 juta, maka di tahun yang pertama 12 juta ini atau 100% ini akan diambil oleh perusahaan asuransi. Sehingga apakah ada investasi di sana? Jawabannya tidak ada. Karena 100% diambil oleh perusahaan asuransi. Dan di tahun yang pertama ini pun, meskipun diambil 100% oleh perusahaan asuransi, kita tetap harus membayar yang namanya biaya asuransi. Terus dari mana bayar kalau uangnya semua diambil oleh perusahaan asuransi? Jawabannya adalah kita sebagai nasabah utang kepada perusahaan asuransi. Jadi biaya asuransi di tahun pertama ini biasanya dibayarkan di tahun kedua ataupun di tahun yang ketiga. Kemudian teman sekalian, tahun yang kedua biasanya biaya akuisisinya sudah semakin mengecil. Range-nya kurang lebih sekitar 40 sampai dengan 60%. Kalau kita ngambil yang sisi paling kanan 60%, artinya kalau saya setor 1 juta 1 bulan atau 12 juta setahun, maka 60%-nya itu menjadi milik perusahaan asuransi dan 40%-nya baru menjadi milik saya yang menjadi bagian dari investasi. Nah, tapi teman sekalian, selain 40% tadi, saya harus juga mengeluarkan yang namanya biaya asuransi di tahun kedua, juga membayar biaya asuransi utang di tahun yang pertama. Kemudian di tahun yang ketiga, biaya akuisisi sudah semakin mengecil, biasanya range-nya itu adalah 0 sampai dengan 15. Artinya kalau 0 itu semua jatah yang kita sudah masukkan dalam premi kita, semuanya menjadi jatah kita untuk investasi. Tapi kalau kita ambil sisi yang kanan 15%, maka artinya 15% akan diambil perusahaan asuransi, 85% menjadi jatahnya kita. Demikian juga dengan tahun keempat, tahun kelima, range-nya kurang lebih dari 0 sampai dengan 15%. Kemudian biaya asuransi tetap berjalan dan semakin bertambah usia kita, kemungkinan besar biaya asuransi juga semakin besar. Nah, kemudian teman sekalian, baru tahun ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya, biaya akuisisinya menjadi 0. Artinya apa teman sekalian? Semua uang yang kita setorkan itu menjadi milik kita, bagian dari yang kita investasikan. Dan biaya akuisisi ini adalah biaya yang diambilkan dari premi berkala yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah, teman sekalian, ini adalah yang kedua kita pahami tentang unit link, khususnya tentang biaya akuisisi dan tentang biaya asuransi. Sekarang kita masuk pada hal yang ketiga. Yang ketiga tentang apa teman sekalian? Ini menjadi sesuatu yang juga dilematis. Kenapa dilematis? Karena ternyata teman sekalian, pertumbuhan investasi 5 tahun terakhir ini nilainya atau pertumbuhannya tergolong rendah. Kalau saya ngambil data dari Bloomberg, data terakhir adalah tahun 2020, bulan 2 tanggal 28, menunjukkan bahwa di Indonesia ini pertumbuhan investasi di pasar modal itu bertumbuh hanya minus 1,13%. Jadi indeks rata-rata kita 5 tahun terakhir ini menurun atau minusnya berapa? Minus 1,13%. Kemudian ada unit link A, 5 tahun terakhir ini pertumbuhan investasinya minus 10%. Kemudian asuransi B ada minus 3,67 dan asuransi unit link C itu pertumbuhannya minus 7,7%. Artinya apa teman sekalian? Anda bisa bayangkan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ada biaya akuisisi, dipotong lagi nanti untuk biaya asuransi, dan ternyata teman sekalian investasinya juga tergolong sangat kecil, bahkan tergolong jelek karena hasil investasinya 5 tahun terakhir ini minus, bahkan minusnya ada yang sampai dengan minus 10%. Nah, sehingga teman sekalian, Anda
mulai sadar, kenapa saya investasi unit link kok tidak menghasilkan? Yes, ada dua alasan utama tadi teman sekalian. Selain biaya akuisisi, selain biaya asuransi, ternyata pertumbuhan investasinya juga tidak menggembirakan. Nah, teman sekalian, banyak orang berkata kepada saya, Andreas, saya sudah menabung selama sekian tahun, sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, sudah 7 tahun, kok hasil investasinya setengah saja tidak ada. Itulah yang terjadi teman sekalian. Lalu pertanyaannya teman sekalian, apakah unit link itu adalah sebuah produk yang bermasalah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kita lihat dulu jawaban yang tidak teman sekalian. Unit link adalah bukan produk yang bermasalah. Kenapa bukan produk bermasalah? Karena unit link adalah produk asuransi. Jadi teman sekalian, kalau Anda membeli unit link untuk tujuan asuransi, maka Anda tidak salah. Karena dalam unit link ada manfaat asuransi jiwa, asuransi kesehatan, bahkan asuransi penyakit kritis yang tergolong istimewa bagi saya yang tidak Anda bisa dapatkan dari asuransi tradisional yang lainnya. Bahkan teman sekalian, dengan unit link Anda punya metode pembayaran yang jauh sangat fleksibel dibandingkan dengan asuransi-asuransi yang lainnya. Jadi teman sekalian, kalau Anda menggunakan unit link untuk tujuan asuransi, untuk tujuan proteksi, harusnya Anda tidak salah membeli produk. Tetapi teman sekalian, unit link ini bisa menjadi produk yang bermasalah kalau Anda menjadikannya sebagai sebuah produk investasi. Kenapa? Saya sudah jelaskan kepada Anda di depan tadi, apalagi untuk jangka pendek 5-10 tahun Anda akan mendapatkan uang yang kemungkinan besar lebih kecil daripada yang sudah Anda bayarkan setiap bulannya. Nah, sehingga teman sekalian, saya mengatakan kepada Anda bahwa unit link tidak ada yang salah. Kalau gitu, apakah Anda korban unit link? Jawabannya sebenarnya Anda bukan korban unit link, tetapi Anda hanya salah langkah saja, yaitu dalam membeli produk investasi ke unit link. Karena unit link bukan produk yang bermasalah untuk tujuan proteksi asuransi. Nah, maka kemudian teman sekalian, ini kesimpulannya adalah unit link adalah produk yang baik. Selama Anda beli unit link untuk tujuan proteksi, Anda membeli produk yang baik, Anda membeli produk yang benar. Kemudian yang kedua teman sekalian, sebelum beli asuransi dan Anda membeli investasi, terutama untuk jangka panjang, Anda baiknya Anda juga berkonsultasi dengan perencana keuangan profesional. Atau Anda bisa bertanya dan memberikan komen di bawah, atau Anda bisa menghubungi nomor telepon yang saya berikan juga di deskripsi ke Andreas Hartono Academy, ke saya secara langsung. Kemudian teman sekalian, yang ketiga adalah carilah agen asuransi yang paham tentang konsep perencanaan keuangan. Hindari agen asuransi yang hanya mencari keuntungan sesaat dan mengutamakan menjual unit link untuk tujuan investasi daripada proteksinya. Dan yang terakhir teman sekalian, yang keempat, untuk meminimalkan kesalahan yang muncul lagi dan lagi, sebaiknya silakan mulai saat ini Anda pisahkan antara produk asuransi dengan produk investasi. Produk asuransi silakan Anda bisa beli apapun termasuk dalam unit link, tetapi untuk investasi saran saya adalah belilah produk-produk yang memang betul untuk investasi seperti reksadana, saham, logam mulia, properti ataupun instrumen-instrumen yang lainnya. Nah, teman sekalian, sebagai kesimpulan yang terakhir, apakah Anda menjadi korban unit link? Harusnya tidak. Anda sebenarnya hanya salah langkah saja. Teman sekalian, silakan kasih komen di bawah apa yang terjadi dengan Anda, dengan investasi Anda atau dengan proteksi Anda di unit link. Dan jangan lupa teman sekalian, Anda tonton video saya yang lainnya di sebelah sini. Dan jangan lupa subscribe dengan menekan tombol yang ada di bawah ini. Terima kasih teman sekalian, sampai jumpa lagi dengan saya di video yang berikutnya.